Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahi dan uktifillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo. Alhamdulillah minggu ini kita bisa bertemu lagi, tentunya bersama saya Putri dan saya Asia di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Amin insyaallah. Asia, bagaimana kabarnya? Kayak udah dikasih suntik iman bagaimana kabarnya Asia gitu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, Allah kasih kemudahan langkah untuk tetap terus berjihad di dalam podcast Al-Jannah ini. Iman, hijrah, jihad, semangat, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Asia, ini kita masih di bab pernikahan ya tentunya. Benar ya. banget, tapi dan sudah dimasuk edisi-edisi agak horor dia. Menegangkan gitu ya. Perceraian. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Asia? Kemarin kita ngebahas tentang talak, syarat talak. Kemudian kita akan ngebahas tentang khuluk. Ini khuluk ini gugatan dari istri kepada suami. Kalau talak kemarin kan dari suami kepada istri ya. Bener. Nah, ternyata istri juga bisa menggugat cerai suaminya ya, dengan khuluk itu. Iya, nah ini kembali lagi tetap harus disetujui oleh suami, karena kan pemegang tangguh talak itu di suami gitu. Walaupun istri minta ceraikan aku, tapi kalau suaminya nggak bilang enggak lah gitu, nggak jadi gitu. Makanya gimana sih sebenarnya khuluk itu, apa hukum dan dalilnya, syarat-syaratnya. Jadi kita tanya nanti secara detail. Tapi sebelum kita masuk pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Munawir Siregar yang merupakan staf dari Wong Solo Polonia Medan. Kepada Saudara Munawir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Saudara Ahmad Munawir. Insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Tapi sebelum kita panggil Ustadznya nih Asia, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi
emergency seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh, dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Ada minumannya juga. Minumku ya. Bener banget. Dan tentunya Makanku ini selain tersedia di outlet-outlet Wongsolo Group juga tentunya ada di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan tentunya juga ada websitenya juga. Bener nih, banget. www.makanku.co.id. Ya enggak? Benar kan? Benar. Mantap. Alhamdulillah. Bisa diorder ya, jangan diliatin aja udah iklan kami hampir berapa tahun ini gitu. Selalu Masya ada. Allah. Semoga karyawan-karyawan kita juga udah pada nyobain juga. Bener ya, banget, ya. karena rasanya memang enak gitu loh, nggak berubah, tetap fresh seperti itu. Masya Allah. Oke deh, Asia, kita nih mau bahas bersama Ustadz siapa nih? Ustadz Aidil, beliau adalah tim dakwah Wongsolo Group wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara, tapi base campnya di Medan. Oke, bareng Ustadz Adnan ya. Bener banget. Langsung aja kita panggilkan Ustadz Aidil. Kemarin kita bahas apa ya? Bahas apa kita ya Ustadz ya? Kemarin ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas apa ya Ustadz terakhir ya sama Ustadz? Terakhir masalah apa tuh ya? Masalah Masalah boleh nggak berhubungan benar. sebelum membayar lunas mahar seperti itu ya. Kali ini kita ngebahas tentang huluk. Oke. Jadi itu tadi ya Ustadz ya, bahwa kemarin kita cerita talak nih, ini kita cerita huluk, istri yang menggugat cerai suami ya. Tapi apakah dengan istri menghuluk berarti sudah bisa langsung cerai nih, atau memang harus menunggu step-stepnya. dari suami, Ya. konfirmasi dari suami ya kan, gimana itu Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, khair Mbak Asia beserta juga Mbak Putri dan mujahid-mujahidah Wongsolo Group dimanapun berada. Alhamdulillah. Semua salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jadi mengenai khulu ini sebenarnya sama halnya dengan talak. Ibarat katanya sama adalah ini adalah wujud melepaskan diri dari pasangan antara suami dengan istri. Hanya saja talak itu adalah haknya suami. Suami berhak menalak dan mungkin sudah dibahas babnya kemarin tentang definisi dan lain sebagainya. Nah, khulu ini ada di wilayahnya istri, ada di haknya istri. Kalau menurut definisi fikihnya adalah wuqu'il firqati, adanya pemisahan baina zaujain, di antara dua pasang suami istri ini tadi, biridahima, dengan kerelaan keduanya, bi'iwadin, dengan tebusan, allati tadfa'u zaujah ila zaujiha, yang dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya. Simpelnya begini, terjadi satu permasalahan dalam rumah tangga, mungkin bukan sekali dua kali, sehingga menyebabkan si istri bosan, istri sudah tak tahan lagi, kemudian istri gugat cerai. Nah, gugat cerai inilah yang dinamakan khulu, semisal itu Mbak Asia dan juga Mbak Putri. Hanya saja gugat cerai ini tidak kemudian serta-merta terjadi cerai seperti yang tadi Mbak Putri katakan. Tidak kemudian ketika dia mengatakan ceraikan aku, terus dah khulu itu. Tidak seperti itu. Tapi ada syarat dan ketentuannya dan nanti akan dibahas. Hanya saja khulu ini tadi lebih ke arah sikap seorang istri ingin berlepas diri dari suaminya, dan itu disyariatkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan adanya dalilnya di dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Kalau memang bersedia saya bacakan atau gimana? Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fa in khiftum alla yuqima hududallaha fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalaulah di antara suami istri ini sudah tidak ada kecocokan, kemudian khawatir kalau dilanjutkan nggak akan ada enaknya lagi, sudah kan gitu ya, sehingga Allah kasih solusi, nggak apa-apa mereka ini tadi fala junaha alaihima, nggak dosa, artinya nggak apa-apa tuh, nggak berdosa kalau harus akhirnya hubungan selesai dengan jalur khulu. Dan ini sudah kebolehannya langsung dari langit ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kalau memang sudah tidak ada kecocokan dan lain sebagainya, segala upaya telah dilaksanakan, sudah mentok, maka tempuhlah jalur khulu. Seperti itu Mbak Asia dan Mbak Putri. Tapi Ustadz, dengan khuluk itu sendiri memang udah bisa jatuh cerai, maksudnya kan harus menunggu konfirmasi dari suami dulu kan, kayak Benar. ya udah aku terima khuluknya gitu atau gimana gitu Ustadz. Ya. Ada syarat-syaratnya nggak yang bisa sampai ke oh ini huluk gitu loh. Iya, Dan apakah syarat talak memang- tadi kan lafaz doang gitu loh, harus ada lafaznya jelas dari suami gitu. Ya, akhir Mbak Asia dan Mbak Putri dan seluruh mujahidin dan mujahidat Solo Group dimanapun berada. Jadi teknis yang terjadi pada khulu ini adalah ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, memang suami tidak pandai untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan yang terjadi di rumah tangga, sehingga istri mau tidak mau daripada berkelanjutan menahankan luka dan sedih yang berkepanjangan dan takut nanti akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka boleh menempuh yang namanya khulu. Dengan mungkin beliau berkata kepada suami secara langsung, "Bang, aku kayak gini nggak tahan. Oleh karena itu aku minta cerai saja. Tolonglah ceraikan saya." Nah, nanti suami akan bertanya, apakah maksudmu khulu? Nah, seperti itu. Nah, kalau memang suaminya pun sudah ada tanda-tanda tidak betah lah sama istri, nah, ya terserahlah bang, mau khulu mau apapun segala macam. Dek, kalau khulu kok harus bayar aku sekian dan lain sebagainya. Maka itu harus dilakukan. Itu harus ditunaikan istri. Nah, kemudian baru suami mengatakan aku khulu engkau dengan tebusan sekian, selesai, kemudian selesai. Nah, ini secara mungkin yang mengatakan aku khuluk engkau si istrinya kan Ustaz seharusnya. iya, tapi saya cerai engkau secara Berarti khulu, nanti harus si itu suaminya yang diucapkan oleh suami. mengkonfirmasi lagi Benar. kan, aku Jangan ceraikan. aku talak engkau Iya. dengan tebusan. Seperti itu menurut jumhur ulama, maka itu talak bukan khulu. Karena kalau talak tidak ada tebusan ya, Ustaz. Benar. Huluk tadi yang ada Yang ada mengembalikan tebusan, mahar mengembalikan tadi. mahar. Jadi harus jelas ini akadnya khulu. Ya. Bukan hanya tebusan, sirotnya pun harus sirot khulu. Semisal itu. Nah, ini juga boleh juga semisal ini. Seorang perempuan mungkin tak sanggup untuk mengatakan secara langsung kepada suaminya untuk gugat cerai. Kenapa? Ini memang tipe suami yang kasar. Dikhawatirkan kalau seandainya aku minta cerai walaupun dengan solusi khulu, nanti dia bisa emosi. Kalau dia emosi, hal-hal yang tak diinginkan bisa terjadi, yang melukai dirinya dan lain sebagainya, maka dia buat cara mediasi, dia datang ke hakim kah ataukah ke orang tuanya kah untuk menyampaikan hal tersebut kepada suami. Terserah, yang penting nanti endingnya suami diberi tebusan atas khulu yang akan diucapkan oleh suami kepada si istri tadi. Intinya sebenarnya simple. Cerai tetaplah milik atau haknya suami. Hanya saja ketika istri yang memintanya, maka sebagai ganti ruginya atau sebagai bayarannya apa sebesar itu. Nah, inilah kurang lebih teknik atau juga contoh daripada pelaksanaan khulu itu sendiri secara teori. Nanti akan kita terangkan bagaimana sebenarnya gambaran khulu yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi meskipun nih si istrinya udah minta khuluk tapi ternyata suaminya nggak mau menceraikan, berarti nggak jatuh, nggak pisah kan Ustaz? Ya benar. Sebenarnya seperti ini juga. Ini yang harus kita pahamin ya. Ketika ya mohon maaf sebagaimana umumnya, pastilah perempuan ini sering minta cerai sebenarnya. Wabil khusus yang saya khawatirkan juga adanya bab khulu bukan berarti kita ngajarin perempuan nggak tahan khulu aja gitu, bukan ya.
Ya Mbak Asia ya. Nah, jadi bukan berarti kita ngajarin mujahidin dan mujahidat atau mujahidat untuk nanti pandai ngomong sama suami kalau nggak tahan dikit khulu aku bukan. Kita ini untuk benang merah, untuk kehati-hatian sebenarnya. Perempuan memang mudah sekali minta cerai. Makanya Allah tidak berikan hak cerai kepada perempuan, tapi kepada laki-laki. Sebenarnya ketika perempuan atau istri minta khulu, itu si laki-laki kalau betul masih cinta dia akan bermohon, menggombali, mengerayu, menggoda si istri agar janganlah dek cerai dek, abang nggak bisa lah nanti kalau cerai dek mau nangis minta maaf dan lain sebagainya. Allah mau melihat sebenarnya si laki-laki tadi ini kreatif nggak ya selaku suami. Tim kreatif selamat berarti. Iya benar. Karena memang gini Put, maksudnya kenapa Allah kasih talak itu kepada laki-laki dan 3 kali, sementara perempuan sekali, tapi harus ada tebusannya gitu loh. Karena kan perempuan itulah tadi berpikir kadang sekali, tapi ya itu Allah kasih. Walaupun kamu nggak ada kesempatan, Allah agak kasih nih bukan keberatan, maksudnya cobaannya. Balikin lagi maharnya. Kalau maharnya besar gitu, terus dikembalikan maharnya kan dia jadi itulah harus dia berpikir ulang. Bener banget. Kadang kan kalau istri itu kan nggak pakai logika, asal. Sebenarnya kalau dibilang nggak pakai logika pasti pakai logika ya. Cuman mungkin karena udah perasaannya dia udah sedihnya udah berat banget ya kan. Nggak berpikir panjang gitu. Makanya sementara tadi suami tadi kan cari aja gitu ya. Kalau suami kan pikir panjang dan ada tiga kali kesempatan. Gitu. Nah tadi makanya tadi kita katakan bahwa si suami ketika istri minta bukan berarti sudah langsung jatuh. Suami masih bisa melakukan hal-hal yang menyebabkan istri mundur dalam permintaannya. Namun pun begitu bila memang suami sudah emosi juga ya. Kemudian ngatakan aku ceraikan aku bang, iya langsung kayak gitu. Iya pun kalau nggak ditebus nggak jadi juga. Tidak gitu. jadi. Itu makanya Cuman, ada aturan-aturannya. Cuman gitu. tadi kita katakan kalau seandainya yang mengatakan iya, tapi kau bayar sekian maka jadi. Ya. Atau ada nanti seperti ini, bang aku minta cerai, aku balikkan mahar yang kau belikan sama aku seperti itu. Kemudian suami nggak jawab apapun tapi diambil sama suami, ini termasuk jatuh khulunya tadi sudah sah seperti itu. Kalau misalkan ini Ustaz maharnya nggak diterima, maksudnya suaminya kayak ya udah aku ceraikan, udah maharnya nggak usah diiniin gitu. Itu berarti bisa juga karena kan dia udah menceraikan, dia udah bilang kan ya udah aku ceraikan gitu. Itu gimana Ustaz? Ya sekali lagi kalau kalimatnya talak atau cerai hanya cerai bukan khulu, maka itu cerai dan memang cerai tidak ada kewajiban istri membalikkan mahar. Tadi jatuhnya di sigotnya ini tadi. Nah itu nanti ceritanya kamu, gitu. Adalah ke syarat-syarat dan rukunnya. Makanya kalau rukunnya khulu ini ada Mbak Putri. Jadi apa itu syarat dan rukunnya? Jadi ya syarat khulu ini tadi adalah si istri memang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun mungkin sudah tidak cocok, tidak mampu lagi untuk menjalani hidup bersama. Tidak ada kecocokan lah intinya. Nah dari itulah dia boleh mengucapkan khulu atau minta khulu kepada suaminya. Berbeda kalau seandainya tidak ada permasalahan minta khulu, maka ini ada ancamannya Rasulullah SAW tersendiri kepada seorang istri. Saya akan paparkan 2 di antaranya. Salah satunya adalah Rasulullah mengatakan al-muqtali'ahunnal munafiqat. Perempuan yang suka minta khulu ini tadi tanpa adanya aibnya suami ini perempuan munafik. Itu satu, nauzubillahi min zalik. Jangan sempat dilatih-latih lah, jangan ada rencana kan gitu ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min imra'atin sa'alat talaqa min zawjiha min ghairi mabasin wa lam tarih raihatal jannah. Siapapun perempuan yang suka minta khulu kepada suaminya tapi tak ada masalah, suami sudah perfect, suami sudah sempurna, lantas mereka ngikuti godaan setan saja dalam hatinya, atau mungkin mohon maaf mungkin karena matanya jelalatan atau apa melihat laki-laki yang lebih sempurna dari suaminya sehingga minta khulu, maka takkan mencium bau surga. Nauzubillahi min zalik. Ya, ini syarat yang pertama, syarat di antara syarat terjadinya khulu. Karena kita nggak mungkin paparkan semuanya, satu di antaranya adalah karena adanya ketidaknyamanan atau ketidakcocokan lagi yang tak bisa diteruskan, semisal itu. Nah, menurut beberapa mazhab fikih juga ulama-ulama fikih mengatakan seandainya
memang tidak ada alasan sama sekali, gimana? Bukan juga karena godaan atau apa, memang udah tiba-tiba nggak cocok, maka tetap boleh dia khulu semisal itu. Nah, itu syaratnya. Dan rukunnya ada berapa? Kurang lebihnya saya akan paparkan beberapa. Salah satu diantaranya adalah adanya tadi orang yang membayarkan iwat. Ada apa aja Ustaz rukunnya? Yang pertama adanya yang membayarkan iwat. Artinya kita bilang ini sebenarnya terkait kisah yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa saya kombinasi saja penjelasan tentang rukun ini secara kisah tadi. Nanti saya sebutkan, boleh ya, Mbak Asia ya. Jadi dahulu ada namanya Ummu Habibah, istrinya Qais bin Sabit, ya, seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang datang kepada Rasulullah kemudian mengadukan bahwa aku tidak mencela suamiku karena agama ataupun akhlaknya ya Rasulullah, cuman aku ingin cerai. Rasulullah nggak bertanya lagi sudah, karena Rasulullah melihat dari wajahnya si sahabiah ini sudah mantap ingin cerai, sehingga Rasulullah hanya bertanya kepada perempuan ini, aturidina hadiko, apakah kau berani membalikkan atau mengembalikan mahar yang pernah diberikannya kepadamu, yaitu sebidang kebun. Kemudian ini sahabiah mengatakan, ya na'am, aku mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mau mediasi antara si istri ini tadi kepada si suaminya, si Qais bin Sabit. Rasulullah mengatakan, akbil hadiqatahu wa tallik hatta taliqah. Ini istrimu udah nggak cocok samamu dan sekarang dia mengembalikan sebidang kebun yang pernah kau kasihkan sebagai mahar, terimalah dan kau talak dia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah contoh kasus yang bukan sekedar contoh tapi ini fakta pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang membayarkan. Yang pertama itu rukunnya ada yang membayarkan apa tadi, iwat, tebusan tadi. Karena ini kan cerai, gugat cerai bertebusan. Ada tebusan. Tebusannya adalah kebun. Yang menebus siapa? Langsung si istri, karena memang sudah ditengahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Rasulullah. Nah, bila si istri takut, seperti yang tadi kita katakan, takut akan terjadinya nanti kekasaran suami, kekerasan dalam rumah tangga saat si istri mau berencana khulu, maka boleh pakai media, ya, pakai orang tua perantara, pakai mungkin abang, sampai kepada mahkamah, ya. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah siwatnya, ada siwatnya. Aku minta khulu, seperti itu. Kemudian suami mengatakan, ya, aku kabulkan khulumu dengan pembayaran sekian, gitu. Itu siwatnya. Kemudian ada iwatnya, tebusannya memang ada. Ya kalau nggak ada bagaimana mau khulu? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian seperti apa? Kalau seandainya mohon maaf khulunya tidak dengan membalikan mahar, bagaimana Ustadz? La ba'sa, tergantung keridoan di antara keduanya. Kan tadi definisinya begitu, biridohima, dengan kesepakatan antara keduanya, ya. Kan sama saja impossible. Suami mengatakan, ya aku khulu kau tapi kasih aku uang 1 miliar. Istrinya bukan orang punya uang, mau di mana dicari? Bukan anak orang kaya dan lain sebagainya. Maka dengan kesepakatan, ya sudahlah, bagaimana bisanya kamu, gitu. Nah, yang penting ada tebusan, sifat tebusan di situ. Nah, sudah berapa Mbak? Sudah 3 ya. Adanya tadi penjamin, kemudian adanya tadi sigot, kemudian juga adanya benda tebusan ini tadi. Kemudian yang keempat, si suami itu menunaikannya. Kalau suami nggak mau menunaikan ya nggak jatuh. Kalau suami mengatakan ya nggak mau, aku nggak bisa dek, khulu kayak gitu dek, abang masih sayang samamu, tolonglah pikirkan lagi sayang. Mungkin ini ulah setan kita, macam-macam lah. Kemudian si istri luntur keinginannya untuk khulu tadi, ya. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya di dalam agama, bukan berarti istri minta khulu kemudian kena ada babnya boleh kemudian ya sudah gitu, enggak gitu ya. Nah, jadi harus ada persetujuan suami. Suami memang mantap juga untuk menceraikan. Semisal itu Mbak, kurang lebih kisah dan juga rukun tentang khulu tadi. Masya Allah. Itu tadi ya, walaupun huluk itu punyanya istri, kalau tidak disetujuin ya tetap tidak jatuh huluknya. Dan kalaupun disetujui tapi nggak ditebus pakai iwatnya, pakai maharnya, nggak jatuh juga. Itulah
sangkin Allah maha adil sama kita. Iya. Ini bener-bener loh ini gitu. Ini rumah tangga yang kamu bilang antil jannah lah, sakinah mawaddah warohmah lah gitu. Iya. Tapi sikit-sikit masalah cerai, sikit-sikit masalah cerai. Benar. Tapi Allah kasih nih pelajarannya, bayar iwatnya itulah. Mungkin sengaja kali ya kalau maharnya. Enggak, maharnya tuh mahal. Jadi kalau mau di hulu berat nih istrinya gitu. Benar. Memang salah satu tujuan khulu itu adalah agar satu melindungi hak perempuan juga apabila memang sudah tidak mampu lagi melepaskan dirinya dia boleh khulu. Nah, tapi ya kalau seandainya juga perempuan berniat jahat, aku nikah aja, ku terima nanti ini maharnya kemudian aku minta cerai ya. Makanya Allah bebankan ada kembalikan tebusan, berikan tebusan biar kedua-duanya saling terlindungi dari pengaruh-pengaruh iblis, setan dan hawa nafsu, agar jangan sembarangan dalam melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh kehati-hatian semisal itu. Masya Allah. Jadi dalam hal kayak gini pun sangat diatur ya. Allah kasih pilihan nih, misalnya memang kejadian seperti itu nih ada aturannya begini. Tapi ya sebisa mungkin kita menghindari nih keluarga kita dari kejadian-kejadian seperti ini ya. Auzubillah ya, semoga keluarga kita Allah lindungin, sakinah mawaddah warohmah sampai jannah. Amin. Allah, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Ustadz Asia, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, itu tadi produk dari Wong Solo Group. Jadi ada ayam, ikan. Bener banget, ada sambal juga, ayamnya tinggal digoreng krenyes gitu, jadi nggak perlu susah-susah ngungkep Itu lagi. oh iya, itu ayamnya tuh sampai ke tulangnya tuh lunak loh. Iya Krenyes. bener, jadi Bisa digoreng habis sampai sampai tulangnya. kering gitu, jadi ya udah habis, nggak ada sisa. Pakai Apalagi buat yang sambelnya pecinta ngunyah tulang kan. bener saya, Itu mohon maaf. oh iya, Masya Saya kalau Allah. bisa sampai tulang-tulang lunaknya itu habis, dalamnya itu habis. tak bersisa ya, nggak mau rugi. Makanya kalau mau beli ayam goreng tuh ayamnya keringnya digoreng kering gitu biar tinggal krenyes gitu. Masya Allah. Ini kita ASMR. Ini praktis ya. Iya. Kondisi-kondisi Bener banget, darurat Ustaz. juga. Bener, Ustaz. Bisa Ini tinggal- disimpan di suhu ruang biasa aja tanpa freezer. Masya Allah, subhanallah. Ini suami juga bisa masak sendiri di rumah, misalnya istri lagi ada halangan keluar atau gimana, misalkan bener yang bantu di rumah juga lagi nggak ada ya kan, tinggal goreng ini aja, sambalnya juga sambal dari kita tinggal tuang aja ya Ustadz ya. Istri lagi melahirkan. Iya bisa tuh bisa. Makanannya bergizi juga. Iya, juga. halalnya Bener. Insya Allah Halalan nggak usah thayyiban, dipertanyakan ya. insya Insya Allah halal thayyiban, Masya Allah. Oke Ustadz, apakah ada garis besar yang mau disampaikan nih Ustadz? Ya, garis besar permasalahan tentang khulu ini adalah sebenarnya laki-laki adalah pemegang tanggung jawab dalam bahtera rumah tangga. Memang iblis dan setan dan hawa nafsu tidak akan pernah selesai dalam menggoda manusia. Dari mula dahulunya mereka gadis dan lajang digoda untuk berzina, tapi dengan syariat Allah mereka mampu melawannya dengan menikah. Setelah menikah bukan berarti godaan iblis, setan dan hawa nafsu selesai. Semakin besar Semakin juga, besar, bagaimana biar yang tadi menikah bisa bercerai secara talak atau secara khulu. Bab ini ada bukan untuk kemudian kemudahan bagi kita untuk bercerai, tapi adalah sebenarnya untuk garis merah, lampu atau lampu kuning bagi kita untuk jangan sempat masuk kepada ranah perceraian, apalagi mohon maaf sudah punya anak. Ya, dan ini tidaklah contoh yang baik sebenarnya. Ini hanya bab adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi kalau kita ingin utuh hubungan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan terhindar dari khulu dan cerai, maka jagalah secara baik amanah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si istri menjaga suaminya agar jangan mengatakan cerai, sehingga si istri berakhlakul karimah. Suami juga begitu, menjaga istrinya agar jangan istrinya minta khulu, sehingga suami selalu melayani dan menafkahi istri dengan sempurna. Insya Allah bila ini terjadi, bab khulu yang tadi kita bahas tidak akan pernah terjadi dan ada dalam rumah tangga kita. Amin. Sekedar itu. Allah, itu tadi ya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban Dan masing-masing. kewajiban, dibuka lagi, di scroll lagi nih kajian Video dakwah yang kita kemarin-kemarin yang ya. bab hak dan kewajiban suami istri agar terhindar dari talak maupun hulu itu. Karena kalau misalnya suami udah menuhin hak istri, pasti istrinya juga insya Allah mau protes apa gitu kan. Udah alhamdulillah suami udah kasih semua, begitu juga sebaliknya ya kan. Kalau istri udah menuhi hak suami juga, Masya Allah. Jadi Benar banget. udah sama-sama bahagia nih ya. Iya. Amin, semoga ya. Semoga ya, Keluarga semoga keluarga kita selalu Allah lindungi. Amin. Sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Manda Jaya. Beliau adalah kasir dari Ayam Penyet Surabaya, cabang Perumnas Cirebon. Kepada Saudara Manda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan, thayyiban, mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma dafa'annal bala' wal waba' wal zalazil wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma baton am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan bagi yang merasakan atau di-share juga untuk ilmu-ilmu ke depannya. Tentu, insya Allah. Amin. Jazakallah khair Jazakallah Ustaz. khair, Mbak Ilmunya Putri. hari ini Mbak ya. Asia. Insya Allah kita ketemu Insya lagi. Allah. Ustaz Amin. diberi kesehatan, Amin, kita sama-sama. juga diberi kesehatan, Amin, tetap insya terus Allah. menebar kebaikan. Selamat dunia wal akhirat insyaallah. Amin, Allahumma amin. Tetap terus berlomba-lomba dalam kebaikan. kebaikan. Insya Allah. Dan Terima tentunya kasih terima juga kasih kepada untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Ustadz Asia, alhamdulillah kita sudah berada di ujung podcast kita ya. Marilah kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asia, kasih tahu nih teman-teman kita, Tetap ingetin jangan lagi. lupa loh untuk like, subscribe, comment, and share dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih surga. Satu Masya nafas, Allah. masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Baiklah Ustadz Asia, kita pamit dulu nih ya. Akhir dan uktifillah para mujahid-mujahidah Wong Solo, sekian dari saya Putri dan Asia. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.